Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gipin Pamuza, NIM saya 1303 220 112 dan teman saya. Saya Idam Akbar dengan NIM 13032 13135. Jadi di sini kami kelompok 16 akan mempresentasikan tentang aplikasi SEA Games Manager. Eh, jadi yang pertama saya di sini akan menjelaskan bagian awal bentukannya. Tipe bentukannya itu cuma satu, yaitu negara. Strukturnya itu terdiri dari lama, emas, perak, perunggu. Eh, Tipe bentukan arenya itu mencakup semua yang ada di sini, ada empat-empatnya. Eh, Lanjut ke function print menu. Mana di ini? Sabar. Print menunya tinggal dimasukin aja sesuai perintah. Function input negara kita tinggal masukin input yang sesuai dengan perintah, karena di sini fokusnya kita mencari beberapa jumlah medali. Jadi kita hanya fokus medali olimpiadenya aja. Lanjut ke function hapus negara. Di sini kita memakai sequential search yang bertujuan untuk dapat mengubah data negara yang ingin dihapus. Function tersebut juga membutuhkan index array agar codingan bisa dibaca oleh program, dan berikut macam masukannya. Hmm, Masuk ke function sequential sort. Eh, Kode ini berfungsi untuk mencari nilai tertentu dalam daftar. Fungsi ini menerima tiga parameter. Array itu daftar nilai yang akan dicari. Terus x-nya itu nilai yang ingin dicari. Dan selanjutnya fungsi print negara. Print negara untuk menginput data negara dan medali sesuai masukan. Function edit negara yaitu menggunakan binary search. Eh, dalam fungsi ini menerima 4 parameter, yaitu array. Kita membutuhkan array dan jumlah elemen dalam daftar. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Berikut mendeklarasikan fungsi edit negara yang menerima 4 parameter adalah pointer ke variabel, yang berarti fungsi ini dapat mengubah variabel asli baris mencetak teks edit data sampai ke konsul. Baris ini memindai input pengguna dan penyimpanannya dalam variabel input. Block if menentukan indeks. Dari nama negara yang ingin diedit. Jika source status adalah ascending, fungsi binary search digunakan untuk mencari indeks. Jika statusnya descending, fungsi binary search digunakan untuk pernyataan if ini memeriksa apakah indeks dari nama negara yang ingin diedit adalah -1. Jika -1 berarti nama negara tidak ditemukan dalam bentuk daftar. Lanjut ke binary search ascending. Inisialisasinya low diatur ke 0, indeks awal array. High diatur ke n-1, indeks akhir array. Di sini menggunakan looping. Selama low kecil sama dengan high, lakukan langkah-langkah tersebut. Hitung mid sebagai indeks tengah dari array dengan rumus low plus high bagi 2. Jika elemen di mid sama dengan x, dikembalikan lagi ke mid. Jika elemen di mid lebih kecil dari x, set low ke mid plus 1.
Jika elemen di mid lebih besar dari X, set high ke mid sama dengan min 1. Pengembalian nilainya, jika elemen tidak ditemukan, dikembalikan lagi ke min 1 di sini. Yang binary search descending itu nggak beda jauh sama yang ascending. Cuma bedanya kalau yang ascending ini mencakup yang lebih tinggi dan descending ini mencakup yang lebih rendah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya coba boleh ke sorting negara. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi sorting negara. Fungsi ini menampilkan menu untuk mengurutkan data negara dan melakukan pengaturan berdasarkan pilihan pengguna yang terendah atau tertinggi. Metode sortingnya sendiri menggunakan insertion sort seperti pada tugas besar yang sudah kami lakukan. Boleh ke bawah lagi. Nah, selanjutnya ada fungsi sorting ascending dan fungsi sorting descending. Kedua fungsi-fungsi ini mengurutkan data negara berdasarkan jumlah medali, baik secara menaik atau ascending insertion sort maupun menurun atau descending selection sort. Dan seperti pada tugas besar kami di sini, kami juga membuat fungsi compare medal ascending dan fungsi compare descending. Fungsi compare descending. Compare medal descending. Nah, selanjutnya ada boleh bawa lagi yang fungsi cari negara. Nah, selanjutnya ada fungsi cari negara. Fungsi cari negara sendiri digunakan untuk mencari data negara berdasarkan jumlah medali tertentu. Ada emas, perak, atau perunggu. Fungsi ini mencetak menu untuk mencari negara berdasarkan medali yang dimiliki. Mengambil input pengguna untuk memilih jenis medali yang akan dicari. Memanggil fungsi pencarian yang sesuai seperti cari emas, cari perak, dan cari perunggu berdasarkan pilihan. Jika pilihan tidak valid, akan mencetak pesan pilihan tidak tersedia. Boleh bawa lagi. Nah, di sini ada fungsi cari emas. Fungsi cari emas ini digunakan untuk mencari negara berdasarkan jumlah medali emas yang dimiliki. Fungsi ini meminta pengguna memasukkan jumlah medali emas yang dicari, melakukan pencarian secara sequential search atau linear search pada array untuk menemukan negara dengan jumlah medali emas yang sesuai, dan menampilkan hasil pencarian dengan detail jumlah medali emas, perak, dan perunggu dari negara yang ditemukan. Nah, selanjutnya ada juga fungsi cari perak. Fungsi cari perak digunakan untuk mencari negara berdasarkan jumlah medali perak yang dimiliki. Dia mirip seperti tadi dengan cari emas. Fungsi ini meminta jumlah medali perak yang dicari dan melakukan pencarian di array, dan juga menampilkan hasil negara dengan jumlah medali perak yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi cari perunggu. Fungsi cari perunggu sama juga mirip seperti cari emas dan cari perak, yaitu digunakan untuk mencari negara berdasarkan jumlah medali perunggu yang dimiliki. Meminta jumlah medali perunggu yang dicari dan melakukan pencarian negara dengan jumlah medali perunggu yang sesuai dan menampilkan hasilnya. Boleh ke Fangmin. Nah, dan yang terakhir ada Fangmin. Nah, fungsi main sendiri adalah titik masuk utama dari program. Fangmin berfungsi untuk mengelola logika alur program berdasarkan pilihan pengguna. Seperti pada tugas besar yang telah kami lakukan, kami menyediakan menu utama untuk program Olimpiade yang tertulis, "Selamat datang di program Olimpiade."
Nah, dan menginisialisasi array untuk menyimpan data negara dan variabel n untuk menyimpan jumlah negara. Stop aja dulu di situ, Bang. Ya, stop aja dulu. Ya, menyimpan status apakah data sudah terurut atau is sorted, dan status urutan sort status. Menampilkan menu dan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan. Nah, berdasarkan pilihan, memanggil fungsi yang sesuai seperti pada tugas kami. Pilihan pertama itu ada memasukkan data negara atau input negara. Dan pilihan kedua itu mengedit data negara jika sudah diurutkan. Tapi pada tugas kami tertulis data belum terurut. Dan pilihan ketiga itu ada menghapus data negara atau hapus negara. Dan pilihan keempat ada menampilkan data negara atau print negara. Pilihan kelima mengurutkan data negara atau sorting negara. Pilihan keenam mencari data negara atau cari negara. Jika pilihan tidak valid, maka mencetak pesan pilihan tidak tersedia. Nah, langsung Kita ngerannya pakai web ya, karena device-nya belum ada aplikasi bahasa Golang. Nah, jadi berikut ini data yang sudah di-run. Jadi ini masukan-masukannya. Jadi kita mulai dari input yang pertama, coba input data negara. Sini pilihannya 1. Nah, kita di sini masukkan nama negara, contoh negara 1, dan jumlah emasnya kita bisa karang aja, semisal 5, peraknya bisa 10, perunggunya bisa 15, bisa 25. Nah, di sini kita bisa edit data sesuai yang ada di codingan yang tadi. Yang kedua, berarti data tersebut belum terurut karena di sininya belum ada negara yang lain. Ini sudah ada inputannya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ke yang 5 ya. Di sini kita ngeklik urutkan data negara. Nah, di sini kita bisa milih kita mau yang terendah ataupun yang tertinggi. Semisal kita pencet yang terendah. Nah, di sini udah keurut emas-emasnya, perak, perunggu, siapa yang paling besar di sini. Dan kita coba lagi ke yang tertinggi. Balik lagi ke urutkan data negara. Nah, di sini yang paling tinggi negara kedua itu emasnya 15, peraknya 67, perunggunya 90. Nah, di sini kita akan coba yang pilihan ke-6, cari data negara. Nah, berdasarkan data negara di sini, ini apa keluarannya? Kita coba yang ke-1.
Paling gitu aja dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.